Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan melanjutkan hadis ketiga mengenai solat berjamaah. Ani Bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala man sarrahu an yalqallahu godan musliman falyuhafid ala haula'is salawati haitsu yunada bihinna fa innallaha ta'ala syar'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda la taraktum sunnata nabiyyikum wa taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga solat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan di masjid. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya solat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu solat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, maka sesaatlah kamu tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna. Lalu ia pergi ke salah satu masjid, kecuali Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk setiap langkahnya satu kebaikan, meningkatkan baginya satu derajat, dan menghapuskan baginya satu kesalahan. Sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang tidak pergi ke masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang munafik pun tidak berani meninggalkan solat berjamaah. Sungguh pernah ada seorang laki-laki atau uzur, ia dipapa oleh 2 orang, lalu diberikan di dalam saf solat. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun yang meninggalkan solat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk solat berjamaah. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kami jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya solat di masjid di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dari kitab At-Tarqib. Faidah, para sahabat radhiyallahu anhu saat menjaga solat berjamaah, mereka berusaha keras agar bisa solat berjamaah meskipun sakit dan harus dipapa oleh orang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak memperdulikannya, sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sangat menjaga solat berjamaah. Ketika beliau sakit parah menjelang akhir hayatnya, beliau berkali-kali pingsan dan berkali-kali meminta air wudu. Akhirnya dengan susah payah beliau dapat berwudu. Kemudian beliau pergi ke masjid dengan dipapa oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dan seorang sahabat lain. Karena kaki beliau tidak bisa menapak dengan baik, atas kehendak beliau, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimami solat berjamaah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai solat berjamaah. Dari kitab Sahih Bukhari Muslim, Sayyidina Abu
Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadalah kepada Allah seolah-olah dia di hadapanmu dan seolah-olah kamu melihatnya. Anggaplah dirimu termasuk dari daftar orang-orang yang sudah mati atau merasa sebagai orang yang masih hidup, sehingga tidak gembira karena sanjungan dan tidak sedih karena cacian. Selamatkan dirimu dari doa buruk orang yang dizalimi. Berusahalah agar tidak meninggalkan sholat subuh dan isya berjamaah, meskipun harus pergi dengan merangkak sholat subuh dan isya berjamaah, meskipun harus pergi dengan merangkak di atas tanah. Hadis yang lain menyebutkan bahwa sholat subuh dan isya sangat membebani kaum munafik. Seandainya mereka tahu betapa banyak pahala sholat berjamaah subuh dan isya, niscaya mereka akan berusaha untuk sholat berjamaah meskipun harus merangkak. Dari kitab At-Targhib. Lanjut. Hadis keempat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma shalla lillahi urba'ina yawman fi jama'ati yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Faidah, maksudnya seseorang yang salat dengan ikhlas selama 40 hari dan menyertai salat mulai imam membaca takbir, maka ia tidak akan dimasukkan ke neraka dan tidak termasuk golongan orang munafik. Orang munafik adalah orang yang menampakkan dirinya sebagai orang muslim, tetapi menyimpan kekufuran di dalam hatinya. 40 hari memiliki makna khusus yang dapat menyebabkan suatu perubahan. Sebagaimana bayi dalam kandungan, selama 40 hari pertama berubah dari air mani menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya menjadi perubahan-perubahan lain, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis. Oleh karena itu, para ahli tasawuf mementingkan masa 40 hari. Betapa beruntung orang yang selama bertahun-tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ula. Hadis kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajadan nasa qad sallau u'tahu Allahu mithla ajri man salaha wa hadaraha la yaqduhu dalika min ujurihim syai'a. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan baik lalu pergi ke masjid dan ia mendapati orang-orang telah selesai salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala seperti pahala orang yang salat berjamaah, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Hakim dari kitab At-Targhib. Faidah,
betapa besar karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dengan berusaha salat berjamaah saja kita sudah mendapatkan pahala berjamaah. Meskipun kita tidak mendapatkan salat berjamaah, siapa yang rugi jika kita mengabaikan kesempatan seperti itu? Dari hadis ini kita mengetahui bahwa janganlah kita mengurungkan pergi ke masjid hanya karena mengira salat berjamaah sudah usai. Jika kita pergi ke masjid dan mendapatkan salat berjamaah telah usai, kita tetap akan mendapat pahala berjamaah. Kecuali jika kita telah meyakini sebelumnya bahwa salat berjamaah sudah selesai, maka tidak ada maknanya pergi ke masjid. Hadis ke-6. An Ubathi bani Ashyama Laythi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatur rajulaini ya ummu uhaduhuma sahibahu azka indallahi min salati arba'atin tatrah wa salatu arba'atin azka indallahi min salati thamaniyatin tatrah wa salatu thamaniyati ya ummuhum ahaduhum azka indallahi min salati mi'atin tatrah. Dari Sayyidina Qubat bin Asyab Al-Laythi radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya dua orang dengan berjamaah yang salah seorang dari keduanya menjadi imam lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada 4 orang salat sendiri-sendiri. Salatnya 4 orang berjamaah lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada 8 orang salat sendiri-sendiri. Salatnya 8 orang yang diimami salat salah seorang dari mereka lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada 100 orang salat sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazzar Tabarani dari kitab At-Targhib. Dari hadis ini lain dikatakan jamaah yang besar lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada jamaah yang kecil. Faidah. Sebagian orang merasa cukup salat berjamaah di rumah atau di toko dengan 2 atau 4 orang. Orang seperti ini mendapatkan 2 kerugian. Pertama, tidak mendapat pahala salat berjamaah di masjid. Kedua, mereka terhalang dari pahala yang disebabkan banyaknya peserta salat berjamaah. Lebih banyak orang yang berjamaah akan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jika melakukan suatu pekerjaan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melakukan dengan cara yang paling disukai oleh Allah. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala suka melihat 3 hal, yakni 1. Shaf salat berjamaah, 2. Orang yang salat tengah malam atau tahajud, dan 3. Orang yang maju ke medan perang fi sabilillah. Dari kitab Jumi'us Shaghir. Hadis ke-7. An Syahli bani Sa'di Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiril masyaina fil zulami ilal masajidi bin nurit tammi yaumal qiyamah. Dari Sayyidina Sa'd bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan atau malam dengan cahaya sempurna dari hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Faidah. Pahala pergi ke masjid di malam yang gelap gulita di dunia
akan diketahui pada saat suasana kiamat yang mengerikan ada di hadapan kita. Dan setiap orang dikepung oleh musibah, balasan kesusahan pergi ke masjid akan kita dapatkan ketika sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari bersama kita. Sebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat, orang-orang yang pergi ke masjid ketika malam gelap gulita akan duduk di atas mimbar dari nur tanpa rasa takut. Padahal saat itu seluruh manusia sedang berada di ketakutan. Hadis lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Di manakah tetanggaku?" Malaikat bertanya, "Siapakah tetanggamu, ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid." Hadis lain meriwayatkan bahwa tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Hadis lain pula menyebutkan bahwa masjid adalah taman-taman syurga atau kitab Jami'us Shaghir. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat seseorang yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah bahwa ia adalah seorang mukmin. Kemudian beliau membaca ayat, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surah At-Taubah ayat 18 atau dari kitab Jami'us Shaghir dan kitab Darul Mansur. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, mengerjakan wudu dengan susah payah, melangkahkan kaki pergi ke masjid, dan duduk menunggu solat selepas solat adalah menghapus dosa. Atau dari kitab Jami'us Shaghir. Hadis lain disebutkan, semakin jauh jarak seseorang menuju ke masjid, semakin banyak pula pahala yang akan diperolehnya. Karena setiap langkah menuju masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa jika pergi ke masjid, para sahabat radhiyallahu anhum memperpendek langkah-langkah mereka. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan tersebut untuk mendapatkannya, yaitu azan, bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan merebut untuk mendapatkannya, yaitu azan, pergi ke masjid ketika terik matahari, dan solat di shaf pertama. Atau dari kitab Jami'us Shaghir.